Ada yang tahu nggak deretan artis di atas? Beberapa daripada keluarga artis dan artis telah melakukan hair transplant. Namun, transplant bukan dilakukan di Indonesia, tapi dilakukan di luar negeri. Nah, yuk cari tahu alasan artis melakukan transplantasi bukan di Indonesia dan bagaimana kita mengenal sejarah daripada transplantasi rambut itu sendiri. Nah, beberapa sejarah hair transplant bisa kita ketahui dari beberapa artikel yang telah kita cari dan kita temui. Salah satunya adalah informasi dari ISHRS, International Society of Hair Restoration Surgery. Catatan tertulis tentang keberhasilan transplantasi rambut untuk mengatasi kebotakan pada manusia dipublikasikan pada tahun 1822 di Wisberg oleh mahasiswa kedokteran Diefenbach. Diefenbach menggambarkan operasi eksperimental dilakukan oleh dirinya dan mentor oleh Prof. Dom Unger pada hewan dan manusia dengan mentransplantasikan rambut dari satu area ke area lain. Dan magically it works. Tapi sayangnya dalam beberapa dekade proyek tersebut mulai lenyap hingga abad ke-19. Teknik bedah modern transplantasi rambut pertama kali dikembangkan di negara Jepang justru pada tahun 1930 dan era 1940-an. Tapi sayangnya tidak mendapatkan perhatian di luar Jepang sampai Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939, Dr. Okuda, dokter kulit asli Jepang, menggunakan alat sederhana pada saat itu. Ahli bedah Jepang lainnya melaporkan transplantasi rambut yang berhasil ke area tubuh selain kulit kepala sepanjang tahun 1940, seperti laporan yang sejalan dengan Dr. Okuda. Selain untuk alasan estetik, awalnya transplantasi rambut digunakan untuk terapi pada alopecia androgenik. Transplantasi rambut sebagai pengobatan untuk alopecia androgenik juga mulai berkembang pada tahun 1959 dengan sebuah makalah dari Norman Orentrich. Makalah tersebut menyajikan teknik transplantasi rambut, tetapi yang lebih penting lagi, makalah tersebut menyajikan dasar daripada fisiologis untuk transplantasi yang berhasil, yaitu konsep daripada dominasi donor dan dominasi resipien atau penerima. Oleh sebab itu, Dr. Orentrich menunjukkan bahwa keberhasilan transplant rambut untuk alopecia androgenik bergantung daripada keadaan donor rambut itu sendiri. Nah, makalah Dr. Orentrich pada tahun 1959 menandai dimulainya transplantasi rambut modern. Hingga sekarang, ilmu dan seni transplantasi rambut telah berkembang bersama-sama menciptakan tampilan yang sepenuhnya alami pada kulit kepala yang ditransplantasikan. Kenapa sih harus Turki? Nah, Turki sendiri telah memulai transplantasi rambut pada tahun 90-an. Jadi mereka mulai memasuki era estetika dan mereka mulai mendalami tentang transplantasi rambut. Ditambah pemerintah mereka memberikan dukungan penuh terhadap pariwisata di Turki. Sehingga pemerintah menjadikan Turki untuk destinasi wisata medis terutama di transplantasi rambut. Nah, makanya ketika kita ke sana mendapat support penuh tentang penginapan, antar jemput maupun dari segi harga transplantasi sendiri. Namun yang perlu diketahui adalah Turki sendiri telah menggunakan teknik terbaru yang telah digunakan di seluruh dunia, yaitu FUE dan DHI. Nah, teknik-teknik tersebut yang memastikan untuk keberhasilan dan mempermudah dilakukannya transplantasi. Nah, karena banyak orang yang mengenal Turki dan karena Turki sendiri mempublikasikan mereka sebagai negara untuk transplantasi rambut, tentu saja banyak negara-negara yang mengenal Turki sebagai negara transplant. Alasan lain selain alasan-alasan di atas adalah Turki juga memastikan prosedur transplantasi, aftercare sampai before care itu tersedia dengan baik. Nah, di samping itu juga mungkin kalau dibandingkan dengan negara tetangga di samping Turki yaitu Eropa, tentu harganya sudah mulai fantastik atau luar biasa, bisa mencapai 9 euro per graf rambut. Nah, sedangkan di Turki mereka membandrol harga itu sekitar 3.000 sampai 5.000 US dollar per satu kali operasi saja. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diingat dalam melakukan transplantasi rambut. Kenapa sih tidak harus di luar negeri? Pertama, karena saking banyaknya transplantasi yang ada di Turki atau kita tidak tahu di luar negeri, kita tidak bisa memastikan kredibilitas daripada izin tenaga medis yang melakukan. Kedua, tentu jarak tempuh yang jauh sehingga kita tidak bisa memastikan apakah jika terjadi masalah untuk melakukan aftercare setelah treatment itu dapat terrealisasi dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui di atas, keberhasilan itu tergantung daripada area donor dan area penerima. Tentu ada aftercare yang harus dilakukan. Ketiga, tentu kalian juga terkendala
salah akan bahasa yang digunakan di sana. Walaupun ada penerjemah, tetapi pada saat operasi berlangsung tentu penerjemah tidak ada di dalam ruang operasi secara terus-menerus. Sudah cukup dong alasan kamu kenapa transplantasi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di Indonesia saja. Karena di Indonesia saja sendiri sekarang telah berkembang pesat masalah transplantasi, baik dari tenaga medis yang ahli dan tersertifikasi, baik teknik yang digunakan telah berstandar internasional, serta peralatan-peralatan canggih untuk melakukan transplantasi sesuai prosedur. Nah, di Indonesia juga kalian tidak perlu susah-susah karena sebelum melakukan transplantasi, pengecekan sebelum operasi dapat dilakukan dengan baik, dan tentu setelah melakukan operasi, pre-operasi juga kalian dapat melakukan treatment berkala, terkontrol dengan baik. Tentu yang kalian pikirkan adalah harga. Jangan khawatir, berbagai klinik di Indonesia telah menawarkan harga yang kompetitif dengan fasilitas dan akomodasi yang lengkap dan memadai. Untuk kualitas, jangan salah, Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan dan komentar lebih lanjut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya seputar hair transplant, terutama di Indonesia.